Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin menginfokan pinjol-pinjol mana saja yang sudah bekerja sama dengan bank gitu ya, atau bank-bank mana saja yang sudi bekerja sama dengan pinjol gitu ya. Anda wajib mengetahui info ini ya, sangat penting sekali untuk Anda mengetahui info ini ya. Kenapa Bang sangat penting sekali? Karena bagi orang yang sudah pernah selik OJK gitu ya, mereka menemukan bahwa data mereka di selik OJK itu malah berhutang ke bank, bukan ke pinjol gitu ya. Padahal mereka ini tidak pernah hutang ke bank gitu ya. Setelah dicek, loh kok ini hutang saya banyak di bank gitu ya, padahal saya tidak pernah mengajukan di situ gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti pinjol tersebut bekerja sama dengan bank atau didanai oleh bank. Oke. Kata OJK juga ya, kata OJK juga nih ya, pinjol ini dihimbau atau disuruh untuk kerjasama dengan bank gitu ya, agar TKB 90%-nya ini tidak asal, tidak hanya angka saja, siapapun bisa menulis angka gitu ya. Para investor-investor di fintech ini ya sangat suka sekali dengan pinjol yang TKB-nya itu di atas 90% gitu ya. Nah, misalkan ya saya punya perusahaan pinjol dan ingin menggait banyak investor lalu kabur gitu ya. Ya tulis saja TKB-nya 100% di aplikasi pinjolnya, di websitenya gitu. Padahal sebenarnya banyak yang galbay gitu ya. Nah, maka dari itu ya OJK ini menghimbau atau mengharuskan pinjol-pinjol ini ya bekerja sama dengan bank. Oke. Nah, jika pinjol-pinjol ini semua dananya dibiayai oleh bank, semakin mudah juga pinjol ini mengalami kebangkrutan. Ya, kok bisa Bang ya, dapat investor bank ya besar gitu ya, tapi malah bangkrut gitu ya. Kok bisa? Kenapa gitu? Nah, karena banyaknya laporan slik OJK yang macet. Oke ya. Sebuah bank itu tertib ya. Sebuah bank itu pasti melaporkan setiap uang pinjaman yang keluar kepada OJK. Oke, ketika banyak laporan gagal bayar dari bank yang membiayai pinjol itu ya, alhasil banyak investor yang ogah invest ke pinjol itu. Ya, sudah terbukti sekarang ada 25 pinjol yang sedang dalam ambang kebangkrutan. Bahkan 24 pinjol ya sudah berkurang ya karena dana fix ya itu sudah bangkrut. Ya, saya buat videonya kemarin gitu. Anda boleh tonton ya. Dana fix itu sudah bangkrut gitu. Oke. Nah, sekarang ya, kenapa bank ya, walaupun pinjol-pinjol ini bekerja sama dengan bank ya, tapi tetap masih banyak ya nasabah yang ketika ngecek slik OJK-nya tidak ada nama pinjolnya itu. Misalkan galbay di Uangmi, galbay di Kredinesia, di Ada Kami gitu, ada di Ada Pundi gitu ya. Tapi di slik OJK-nya tidak ada gitu. Kenapa Bang gitu? Nah, karena kalau semua uang pinjol yang disalurkan kepada nasabah pakai uang bank, maka pasti tingkat gagal bayarnya tinggi. Ya, atau laporan gagal bayarnya itu tinggi. Ya, pinjol dianggap tidak mampu. Oke, maka dari itu pinjol hanya memakai uang dari bank itu untuk pinjaman-pinjaman kecil saja atau nasabah yang lancar, yang historinya ini kreditnya bagus gitu, histori kreditnya tuh bagus gitu ya. Sedangkan untuk nasabah yang beresiko ya, yang di AFP-nya itu sudah banyak minjol gitu ya, sedang terlilit pinjol gitu, itu kan nasabah beresiko gitu ya. Untuk mencairkan nasabah-nasabah yang beresiko itu ya, pinjol ini pakai uang dari investor lain yang non bank ya, atau investor asing ya, investor yang dari manapun, pokoknya bukan bank gitu ya, non bank. Oke. Ketika nanti nasabahnya macet, pinjol itu tidak perlu lapor ke slik OJK agar TKB-nya tidak turun gitu ya. Itu liciknya pinjol, ngakalin para investor gitu ya, agar tetap 90 terus banyak yang invest terus padahal dalamnya bobrok, banyak yang galbay gitu. Ya itu liciknya pinjol, ngakalin para investor ya. Anda kalau investor, ada investor lihat video saya, berhenti saja invest ke pinjol itu, mending invest ke yang lain gitu ya. Investor aja diakalin gitu ya, gimana nasabahnya gitu kan. Oke. Jadi di video ini untuk Anda yang sudah pernah atau mau cek slik OJK Anda dan menemukan nama bank di situ, Anda tidak bingung lagi ya dari pinjol mana ya setelah menonton video ini gitu kan ya. Oke. Satu lagi pertanyaannya
ya, yang paling krusial, ya, yang paling penting di atas semua ini, gitu ya. Bank Raja Galbay, kalau pinjolnya pakai uang bank, ya, atau bekerja sama dengan bank, boleh digalbay enggak? Gitu kan ya pertanyaannya. Jawabannya ya boleh-boleh saja, gitu loh ya. Bahaya nggak Bang? Ya, kan itu bank loh ya, ada DC lapangannya resmi gitu ya. Nah, bank itu hanya investor saja. Oke ya. Kalau penagihannya tetap di pinjolnya. Oke. Kalau pinjolnya nggak punya DC lapangan seperti Uangmi, ada Kami, ada Pundi, walaupun uangnya dari bank, Anda tidak akan didatangi. Oke ya, investor itu begini ya, saya gambarkan sedikit ya. Nih duitnya, ya, nanti kembaliin ya dengan keuntungan-keuntungannya, gitu ya. Gitu, seperti itu investornya. Masalah di lapangannya, investor itu tidak mau tahu, gitu ya. Mereka hanya menyerahkan duit saja ya. Masalah di lapangan ya nggak mau tahu, gitu ya. Makanya kerjanya investor itu melihat perusahaan mana yang maju, perusahaan mana yang mau maju, gitu kan. Bukan turun ke lapangan ngerjain kerjaan perusahaan yang dia itu berinvest di situ, gitu ya. Oke, jadi aman-aman saja ya selagi Anda terus mengikuti video Raja Galbay, updatean Raja Galbay, pinjol-pinjol mana yang tidak slik OJK atau yang tidak ada DC lapangannya gitu ya. Saya baru upload 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Boleh ditonton ya, pinjol mana saja yang tidak ada DC lapangannya. Oke. Langsung saja ya kita ke pinjol-pinjol yang bekerja sama dengan bank. Oke. Nah, di sini saya sudah membuatkan PowerPoint-nya seperti mahasiswa ingin presentasi di depan mahasiswa lain dan dosen-dosennya gitu ya. Saya jadi ingat kuliah sebenarnya gitu. Oke. Nah, langsung saja ya. Saya beginikan saja dulu. Saya tampilkan. Nah, gitu ya. Dari yang pertama, Bank Neocommerce gitu. Nah, Bank Neocommerce ini ya mendanai pinjol modal rakyat 360 kredi, asetku, kredito, rupiah cepat, isi cash, Finmas, pinjam gampang, Finplus, Dana ID, ringan, Ivoji, isi cash, Uatas, Uku, bantu saku, pinjam modal gitu ya. Nah, pasti ya yang sudah pernah slik OJK banyak sekali ya laporan-laporan ya dari Bank Neocommerce gitu ya. Karena Bank Neocommerce ini ya banyak mendanai pinjol-pinjol di Indonesia. Itu yang gak heran ya kalau nanti slik OJK Anda itu ya full dari Bank Neocommerce gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini dari Bank Jago yang kedua ya. Nah, Bank Jago ini mendanai pinjol kredit pintar, akselaran, ada Kami, modal rakyat, modalku, kredito, dana pala, Findaya, Investri, pinjam modal, rupiah cepat dan Indodana juga. Gitu ya. Ingat ya, tidak menjadi patokan ya bahwa misalkan Indodana kok dari Bank Jago gitu ya. Itu hanya kerjasama saja gitu. Kalau penyaluran dananya ya Indodana bisa memilih dari Bank Jago atau dari investor lain agar TKB-nya ya tidak turun gitu. Oke, lanjut ya. Yang ketiga dari Bank BNI. Nah, Bank BNI ini mendanai Uangmi, KTA Kilat, Cairin, Indodana, Kredit Pintar, ada Pundi, Dumi, Amarta, Tanifan, Krode, Dana Pala, Dompet Kilat, Asetku. Oke, selanjutnya dari Permata Bank. Nah, Permata Bank ini dari mendanai Singa, Maukes, Amarta, Kredivas atau Kredivo dan Asetku. Lanjut. Dari Bank Sinarmas. Nah, Bank Sinarmas mendanai pinjol Dana Mas, Pinjaman Go, Finmas, Toko Modal, Modalku, dan Dana Merdeka. Ada yang sudah pernah coba Dana Merdeka? Ya, dicoba Dana Merdeka itu. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya Bank Mayapada. Bank Mayapada ini ya mendanai juga Shopee Pinjam, Pohon Dana, Modalku, dan Edu Fund gitu. Oke, lanjut. Seabank. Nah, Seabank pastinya ini dari mendanai Shopee Pinjam gitu ya. Oke, lanjut. Dari Bank Sampurna mendanai Julo, Shopee Pinjam, Indodana juga sama kita Mekar gitu ya. Ada yang sudah pernah coba pengajuan di sama kita ya silakan ya. Oke, lanjut. Bank BCA ya. Bank BCA ini mendanai Klik ACC, Akselaran, Modal Rakyat, Komunal, dan Asetku. Oke, lanjut. Bank BJB mendanai Amarta, Investri, Dumi, Crowdy, Jembatan Emas. Oke, lanjut. Bank Mandiri mendanai Julo, Investri, Coinworks, Akselaran, Amarta, Crowde, Taralight, Modal Rakyat, Dompet Kilat, Kimo, dan Asetku. Oke, lanjut. Bank BRI
mendanai modalku, dana rupiah, modal rakyat, investri, Amarta, rupiah cepat, akselaran, Tanifan, jembatan emas, dan juga asetku gitu. Oke lanjut. G-Trust Bank, mungkin itu Japan ya, G-nya gitu. G-Trust Bank. G-Trust Bank mendanai Adapundi, 360 Kredi, Indodana, Taralight, akselaran. Lanjut, CIMB Niaga mendanai pinjam duit, Kredifast, Batumbu, Coinworks, Taralight, asetku. Oke, lanjut, MNC Bank mendanai kredit pintar, Indodana, Dana Rupiah, dan Finmas. Lanjut, Kebhana Bank mendanai kredit pintar, asetku, dan lain bank. Lanjut, Aku Laku Finance mendanai Mekar. Aku Laku Finance-nya ya, bukan Aku Laku. Oke ya, beda ya. Aku Laku Finance dan Aku Lakunya gitu. Oke, lanjut. Oke Bank gitu ya. Oke Bank mendanai Indodana, asetku. Oke, lanjut. DBS Bank mendanai modalku, Kredifast, dan asetku. Lanjut, Amar Bank mendanai tunaiku, Mekar, Indodana, Dana Rupiah, dan juga ringan gitu. Oke, lanjut. Bank BTPN mendanai kredit pintar gitu. Oke, lanjut. BFI Finance, ini bukan bank ya tapi leasing gitu ya. Nah, BFI Finance ini mendanai pinjam modal dan juga julo gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir ya, Aku Laku ya, ini bermitra dengan Bank Jago, Permata Bank, Amar Bank, Bank Neocommerce, Bank Sampurna, G-Trust Bank, Bank Yuda Bakti, Bank Ganesha, OCBC, NISP, dan Sinhan Bank gitu ya. Nah, seperti itu ya, itu terakhir ya. Itu jadi pinjol-pinjol ini sudah banyak yang bekerja sama dengan bank gitu ya. Mau saya bahas lagi nih ya, mau saya bahas lagi. Tapi bang, saya dipinjam duit gitu ya. Misalkan atau saya ini pinjam di pinjaman Go, tidak masuk slik OJK gitu ya. Sekali lagi ya, pinjaman Go-nya itu memakai dana dari Bank Sinarmas atau memakai dana dari investor yang non bank gitu ya. Kalau pinjaman Go ya meminjamkan Anda dana ya memakai dana investor yang non bank ya berarti tidak masuk slik OJK gitu ya. Tapi kalau pakai dananya Bank Sinarmas itu pasti masuk slik OJK gitu ya. Pertanyaannya, Bang, banyakan mana sih pinjol ini bekerja sama atau pakai dana dari bank atau dari investor luar, investor asing gitu. Kebanyakan dari investor asing ya, bukan mengambil dana dari bank gitu ya. Karena kenapa ya? Karena kalau makai dana dari bank ya, yaitu tingkat galbainya tinggi gitu. Banyak yang galbay gitu. Masa mau galbay semua dalam sebulan ada 300 orang yang galbay dilaporin semua, kan nggak mungkin gitu ya. Maka dari itu banyak investor-investor yang non banknya dipinjol itu gitu. Oke ya. Nah, semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.